Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Alfarisi, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Di sini kita ada 3 indikator untuk penilaiannya, yaitu mengimplementasikan abstraksi dan atau inheritance, kemudian encapsulation, polymorphism, exception, input output, dan operasi file. Kemudian materi sebelumnya seperti putusan seperti if, else, switch case, kemudian pengulangan seperti for, while, kemudian array dan string. Oke, kita di sini saya sudah mengerjakan, saya akan sambil menjelaskan. Di sini kita diminta membuat kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Jadi nanti induknya ya. Di sini kelasnya sudah saya buat abstrak. Di sini kita beri modifiernya abstrak ya, di sini ya, public abstrak supaya bisa diakses. Kemudian di sini diminta atributnya nama, harga, dan kategori masing-masing, yaitu string, double, dan string. Di sini sudah kita buat juga nama, harga, dan kategori. Di sini atributnya. Kemudian kita beri private ya di sini, karena kita nanti diminta untuk enkapsulasi. Jadi nanti untuk mengaksesnya kita akan membuatkan getter di sini. Oke, kemudian kita diminta ada metode abstrak. Di sini abstraknya diminta ada tampil menu namanya metodenya ya. Ini nanti sama kita beri abstrak juga di sini supaya nanti dari turunannya yang akan mengimplementasikan metode tampil menu ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Di sini saya buatkan ini juga ya, konstruktornya untuk pembuatan objek dari menu item, tapi nanti tidak akan bisa langsung dibuat di sini karena dia abstrak ya. Jadi harus dari turunannya nanti. Jadi nanti disitulah konsep polymorphismnya nanti bekerja di situ. Kemudian seperti biasa ini nama, harga, kategori kita buat dengan 3 parameter ini. Kemudian ini nanti akan mengisi atribut yang di atas ini ya, dengan kita beri this di sini supaya nanti ini merujuknya ke sini. Oke, kemudian kita ke anaknya yaitu makanan ya, makanan, minuman, dan diskon. Di makanan sini kita beri keterangan extends ya, jadi dia merupakan child dari kelas menu item. Jadi di sini atributnya kita beri tambahan, kita diminta untuk memberi tambahan atribut ya dari ini subkelasnya ini, atribut tambahan sesuai, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Kemudian metode tampil menu ini akan diimplementasikan, yang tadi abstrak akan kita implementasikan di masing-masing subkelasnya. Oke, di sini saya membuat jenis makanan ya, di sini variabel atribut tambahannya ini saya privat juga, nanti kita pakai getter juga supaya tidak bisa diakses dari luar ya, untuk jadi nggak bisa sembarangan mengubah nilainya nih. Kemudian untuk konstruktornya di sini sama seperti tadi ya, sama seperti di menu item, tapi ada tambahan jenis makanan. Kemudian di sini kita pakai super karena nanti ini akan kita masukkan ke menu item sini nanti nilai-nilai dari parameternya. Kemudian yang jenis makanan nanti akan ke sini masuknya. Oke, kemudian nah ini kita override di sini metode abstrak yang tadi tampil menu, kita akan menyesuaikan dengan kelas makanan ini ya. Jadi di sini nanti tampil menu dia akan menampilkan, ini sudah saya settings, jadi nanti akan jenis makanannya dulu yang tadi itu tampil dalam kurung ini. Kemudian nama menunya ini kita get nama, kemudian di sini harganya, dan harga ini saya sudah buatkan kelas juga ya di sini. Currency UTS ini fungsinya untuk memformat angka harganya supaya nanti lebih nyaman dibaca, jadi sudah dibuat dalam bentuk rupiah. Nanti ini metodenya saya beri nama format rupiah metodenya, ini akan kita pakai di kelas-kelas lainnya nanti. Ini sudah public static ya, jadi nggak perlu membuat objek lagi di sini, tinggal pakai saja.
Oke, di sini makanan, ini sudah nanti formatnya, harganya akan menyesuaikan. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk minuman. Minuman juga tinggal jenis makanan kita ubah minuman, kurang lebih aja. Sama diskon. Diskon juga di sini saya memberikan atribut tambahan harga diskon. Jadi nanti ada harga asli sama harga diskon. Kemudian harga diskon ini ada getternya juga sama, kemudian sama override di sini. Di sini saya bedakan sedikit dengan makan dan minuman yang tampil menu. Jadi dia akan ada keterangan promo, kemudian nama menunya, harga aslinya berapa, harga diskonnya, harga promo itu berapa. Oke, di situ sudah adalah diskon ya. Harus memiliki atribut diskon double. Ini sudah ya. Double. Oh, ini harus diskon ya nama atributnya. Oke, nanti saya ubah dulu ya. Di sini sama diskon. Oke, kita kembali lagi di sini. Tadi sudah sesuai ya, atributnya diskon bertipe double. Kemudian tampil menunya juga sudah kita implementasikan. Setelah itu kita buat kelas lagi bernama menu. Ini akan mengelola semua menu yang tadi ya, dari ada minuman, makanan, sama diskon. Kemudian harus ada release-nya. Nah, ini kita buat di sini release, ya itu dia dari kelasnya menu item, ya tipe kelasnya bernama daftar menu variabelnya. Nanti ini yang akan kita gunakan untuk menyimpan daftar menu tadi dari makanan, minuman, dan diskon. Kemudian ini kita buatkan juga getternya karena ini kita private ya, supaya bisa diakses. Kemudian untuk masukkan menu baru, nanti kita buat metode di sini namanya tambah item. Di sini dengan parameter item ya, nanti dia akan memasukkan ke daftar menu ke array tadi ya. Misalnya kita nanti mau menambahkan item secara manual, karena di sini nanti kita diminta untuk bisa menambahkan item baru. Kemudian setelah itu ini release. Kemudian ini saya jelaskan lagi, yang ini tampilkan menu. Ini nanti fungsinya untuk menampilkan semua menu restoran. Jadi dia akan mengecek dari array tadi. Apabila kosong, dia akan mengeluarkan pesan ini daftar menu masih kosong. Kemudian apabila tidak kosong, maka dia akan lanjut. Di sini untuk yang menu makanan kita pakai perulangan. Di sini seperti biasa for INTI. Nanti dia akan mengecek satu persatu item di array daftar menu ini sampai dia bertemu dengan yang dia adalah objek yang dibuat oleh kelas makanan ya. Dari kita gunakan metode tampil menu yang tadi ada di menu item ya, tampil menu tadi. Dan dia akan menampilkan sesuai masing-masing kelasnya tadi. Jadi untuk yang makanan nanti akan yang tampil yang ini. Kemudian kalau yang minuman yang lainnya seperti tadi, seperti itu kurang lebih. Kemudian ini sama juga yang minuman dan diskon. Oke, itu untuk yang menu ya. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan menu. Kemudian di sini tadi yang pesanan, ini fungsinya untuk mengumpulkan nanti pesanan dari tadi yang menu ya. Ini fungsinya untuk mengumpulkan daftar menunya ini tadi untuk yang dari makanan, minuman, dan diskon. Objek-objek yang sudah dibuat tadi akan dikumpulkan di release daftar menu ini. Oke, itu untuk yang menu. Kemudian untuk yang kelas pesanan ini akan mencatat pesanan pelanggan. Sebentar. Oke, kemudian ini kelas pesanan ini fungsinya untuk mencatat pesanan pelanggan. Jadi dari menu-menu yang tadi sudah ada, nanti kita akan melakukan pesanan dan di sinilah akan dicatat di sini. Jadi fungsinya dia akan mengumpulkan pesanan. Di sini kita membuat release juga sama ya. Jadi release-nya di sini ada yang saya buat di sini dua. Yang sini adalah list menu dipesan untuk mencatat nama menunya. Kemudian di sini adalah list quantity dipesan untuk mencatat jumlah
dari yang dipesan itu. Nanti ini akan berpasangan ya masing-masing di sini dengan yang list nama menunya dengan jumlahnya ini nanti akan kita pasangkan. Kalau itemnya ini yang dipesan tidak ada, maka dia akan kembali untuk minta input ulang. Jadi kalau misalnya kita sudah menambahkan item, misalnya kita beli siomay 10, kemudian kita masukkan siomay lagi 20, harusnya kan totalnya 30. Nah, ini nanti dia akan mengecek kalau ternyata ini sudah ada di array ini, berarti kan siomay sudah pernah dipesan. Nanti dia jumlahnya akan ditambahkan. Jadi akan diedit yang angka awalnya 10 itu ditambahkan lagi dengan 20 yang kalau kita enter 2 kali. Nah, kalau ternyata menunya itu belum ada dipesan, baru nanti kita akan buat baru di sini add item. Jadi indeksnya nanti ini kan awalnya kan pasti kosong ya ini ya. Jadi begitu ada yang masuk 1, indeksnya 0, kemudian pesan yang kedua, indeks 1, pesan yang ketiga, indeks 2, begitu seterusnya. Kemudian setiap kali kita berhasil menambahkan akan ada pesan bahwa kita berhasil menambahkan ini. Jadi untuk meyakinkan bahwa pesanan itu sudah masuk. Kemudian ini menghitung subtotal. Jadi kita mudahnya tinggal mengalihkan quantity dengan harga yang menunya tadi ya. Jadi list menunya itu nanti kita akan ambil harganya. Jadi setelah itu baru kita kalikan ini di get harga ya. Ini kita pakai getter, kita kalikan dengan quantity. Kalau misalnya itu ternyata objek dari diskon, maka yang kita ambil adalah harga diskon. Jadi bukan harga asli. Baru kita nanti kembalikan dengan subtotal ini ya. Sini. Jadi subtotal awalnya 0, nanti dia akan tambah ini. Oke, kemudian di sini fungsi untuk tampilkan struk. Di sini mencetak. Jadi nanti di soalnya juga meminta agar kita bisa mengekspor struk itu ke dalam file. Jadi nanti di sini saya sudah siapkan juga file untuk mengambil data menu. Jadi kita bisa siapkan menunya dulu di teks gitu, CSV. Kemudian ini juga untuk mencetak keluar. Jadi ada input dan output. Jadi ada bisa import dan ekspor dari file eksternal. Oke, setelah itu di sini di main Java dimintanya adalah kita bisa menambahkan item baru. Nanti kita pakai polymorphism di sini. Kemudian bisa menampilkan menu pesanan, itu total. Ini kurang lebih sama seperti tugas sebelumnya. Oke, sekarang kita langsung run saja ya, bersingkat waktu. Run. Oke, di sini kita diminta bisa menampilkan item baru, menampilkan menu. Sekarang kita tampilkan dulu menunya. Oke, di sini kenapa sudah ada isinya? Karena saya sudah membuat di sini adalah di sini txt ya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat listnya, yaitu makanan, minuman. Nah, ini kita cocokkan ya. Oke, di sini yang makanan harus masuk ke section makanan, minuman ke minuman, dan diskon ke bagian promo sini ke diskon. Oke, kita lihat di sini saya buatkan datanya gado-gado, yaitu berat. Ini adalah jenis makanan tadi. Jadi nanti saya tampilkan di depan ya, berat. Kemudian ini snack, kentang goreng, harganya masing-masing. Kemudian es teh ini 6.000, jus jeruk, susu jahe. Nah, berarti diskon. Bagaimana kalau ini filenya kita hapus ya? Misalnya kita hapus dulu lah file ini, nggak usah ada. Kita run lagi, kita tampilkan menu ya, kosong, daftar menu masih kosong, jadi kita harus tambah. Oke, kita akan coba tambah ya, tambah makanan, minuman, atau diskon. Oke, kita coba tambah menu. Nah, di sini kita akan memilih kategori. Nah, disinilah prinsip polymorphism-nya bekerja. Jadi sesuai dengan ini kita nanti dia akan paham, dari Java ini akan paham kita itu mau membuat objek dari kelas mana, kelas turunan dari menu item itu. Misalnya kita buat minuman dulu ya, campur misalnya, harga 500.000, jenis minuman dingin. Oke, kita lihat tampilkan daftar menu. Nah, saat ini belum ada promo. Nah,
karena saya tidak masukkan promo, di sini ada permintaan maaf ya, mohon maaf saat ini karena sudah kita setting di pesanan tadi ini. Oke, kemudian kita akan coba pesan aja ya. Pesan. Kemudian di sini juga kita diminta untuk bisa menghandle error misalnya. Nah ini, exception. Misalnya kita salah 10 nih. Menunya kan cuma 1 ya, kita coba 10. Dia akan minta input ulang. 3 nggak ada. Oke, kita coba 1 ya, campur. Kita minta 10. Oke, berhasil menyampaikan 10. Nah, kita coba pesan lagi 20. Nah, harusnya kan 30 ya. Nanti kita cek. Oke, sesuai ya 30. 15.000 ngunsop totalnya ini. Pajak pelayanan diskon ini saya ambil dari tugas sebelumnya, jadi saya samakan ya. Setelah itu ini nanti harusnya filenya akan diekspor ini, struk pesanan ini. Oke, kita buka ya, baru apakah sama. Nah, sama ya. Di sini es campur 30 total, berarti filenya sudah sama. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.